Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila, Masya Allah ya. Dan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami. Dan Ali ingin tanya dulu sama jamaah yang ada di sini. Bu, nikah adalah melengkapi setengah keimanan kita. Benar nggak Bu? Dengan nikah diangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat. Ada nggak di sini yang nikahnya asal-asalan? Enggak ya, Masya Allah ya. Kita akan angkat tema kita, nikah jangan asal, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salim wa barik alaih. Terima kasih Mas Ali, mudah-mudahan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Ibu-ibu yang hadir semua pakai kerudung merah, Masya Allah, apa kabar Bu? Sehat? Sudah nikah semua? Udah punya cucu ya? Oh Masya Allah, sudah mau menikahkan anak-anaknya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih dikasih kita sehat walafiat. Kita masih bisa berkumpul bersilaturahim. Tadi Mas Ali mengatakan pembahasan pagi ini menarik sekali. Jangan asal menikah. Ibu-ibu kalau yang belum punya jodoh, misalkan suaminya sudah wafat pengen nikah lagi, sok mangga silahkan nikah. Tapi jangan asal-asal. Ada yang perlu dan harus dipersiapkan dalam pernikahan. Pernikahan itu bukan main-main. Di dalam menikah atau ketika hendak menikah, seseorang itu butuh persiapan, betul atau tidak? Apa persiapan menyambut pernikahan? Pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah sabar, sifat sabar. Ilmu dan sabar, dua hal ini harus dipersiapkan ketika hendak menikah. Orang setiap mau melakukan apapun kalau tidak disertai dengan ilmu, maka ibadahnya sia-sia. Orang kalau tidak punya ilmu, mau sholat, mau zakat, mau membantu orang, maka tidak diterima amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Zubat dikatakan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul latukbalu. Siapa orang, wa kullu man bighairi ilmin, dia nggak punya ilmu tapi dia beramal,
A'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima dan ditolak. Makanya mau nikah juga kudu butuh ilmu. Apa ilmunya? Kita harus tahu apa saja hakku zaujati al-wajibi ala zauji. Kemudian sebaliknya ada hakku zauji al-wajibati ala zauji. Ada hak suami sama istrinya. Ada hak istri sama suaminya. Ada kewajiban suami terhadap istrinya. Dan lain sebagainya. Kudu butuh ilmu. Bu, ibu. Ibu tahu kewajiban sama suami apa? Tahu ustazah, kewajiban saya dapur, sumur, kasur katanya. Padahal kewajiban bukan sekedar itu saja. Tapi bagaimana kita bisa bersikap dan lain sebagainya. Zaman sekarang, zaman milenial, zaman media sosial, zaman digitalisasi. Banyak orang yang menikah niatnya bukan lagi karena Allah. Tapi niatnya karena tren, ikut-ikutan, nikah muda, baper ngelihat pasangan muda, baper punya lihat orang punya pasangan, akhirnya pengen nikah. Padahal secara mental, finansial dan hal lain sebagainya itu belum siap. Bu, ibu kalau anaknya umur 17 tahun minta nikah dikasih atau tidak? Kenapa nggak dikasih? Nikah itu butuh persiapan mental yang kuat, jasmani, rohani, finansial juga. Maka anak-anak di luar sana, teman-teman sekalian, kalau hendak menikah harus kita teliti lagi, persiapkan lagi, ilmunya diperdalam lagi, sobarnya dibanyakin lagi. Hal-hal yang lainnya harus kita siapkan lebih matang lagi. Orang tua juga jangan sembarangan menikahkan anaknya. Kata Rasulullah disebutkan dalam hadis, tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah seseorang karena 4 hal. Apa 4 hal tersebut? 5, liha karena hartanya. Lihat hartanya bu, tapi jangan mata duitan juga. Ini ada yang datang pakai mobil mewah diterima, tapi tidak dekat sama Allah, jangan dibiarkan. Tidak usah diterima. 5, liha karena hartanya. Yang kedua, lijamaliha karena kecantikannya. Kita yang namanya nikah bu, ngelihat pasangan kita ganteng, demen atau enggak? Seneng enggak? Mau tidur ngelihat suami ganteng amat nih, kayak Mas Ali hidung mancung bener, Masya Allah. Enak gak dilihatnya bu? Enak. Jadi yang kedua kata Rasulullah, lijamaliha, cari yang cantik, cari yang tampan. Yang ketiga, linasabiha, cari karena keturunannya. Lihat asal usulnya, jangan sembarangan nikahin anak, jangan sembarangan nyari pasangannya. Turunan orang baik atau bukan? Lihat yang ketiga. Tapi kata Rasulullah yang terakhir, fazfar bizatiddin taribat siadaka. Pilih agamanya, ini beruntung kita insya Allah kalau pilih agama. Oleh karenanya mudah-mudahan anak-anak yang mau menikah, anak-anak kita juga yang hendak mencari pasangan bisa mengamalkan 4 hal yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bu, ada beberapa tips yang bisa dilakukan kalau pengen rumah tangga harmonis. Jadi menikah itu bukan hanya nyiapin bukan hanya nyiapin uang, bukan hanya nyiapin pesta. Banyak orang ketika pestanya mewah. Semua dikeluarkan makanan, mewah, semua orang diundang. Tapi setelah pernikahan bingung tinggal di mana, betul gak? Ada yang habis nikah ngontrak, ada yang habis nikah nyampur sama mertua dan lain sebagainya. Kenapa? Duitnya udah habis buat resepsi. Makanya nikah itu mudah sebenarnya, saya terima nikah dan kawinnya sudah cukup. Tapi yang bikin berat adalah tuntutan dari orang sekitar, orang tua, keluarga. Lu kalau misalkan dilamar anak nanti neng, minta 100 juta minimal. Akhirnya lakinya gak jadi ngelamar. Nah ini memberatkan orang-orang yang ingin melamar anak-anak kita. Jadi apa yang harus dipersiapkan, bagaimana kalau pengen rumah tangga itu romantis ala Rasulullah? Rumah tangga harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama ibu, yang harus dipersiapkan antara suami dengan istri harus saling qanaah. Apa ibu-ibu? Qanaah, saling menerima apa adanya, saling menerima kekurangan. Ketika di awal suaminya ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti ini. Itu bukan hanya terima namanya saja. Saya terima bau badannya. Saya terima cara tidurnya. Saya terima sifat ambeknya. Betul gak? Saya terima sifat pelitnya. Saya terima sifat ngeselinnya. Jadi menikah itu bukan hanya menerima namanya saja.
tapi juga menerima segala sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Itulah ketika ijab kabul. Menerima segala kekurangannya. Laki kita udah begitu bentuknya, alhamdulillah. Istri kita udah walaupun hitam manis tapi yang penting nyenengin hati. Jadi qurrata a'yun buat suami, alhamdulillah. Ada doa yang harus selalu kita amalkan ibu-ibu selepas habis sholat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi agar kita tidak selalu merasa kurang dengan pasangan kita, sedikit banyaknya Allah kasih itu alhamdulillah. Kata Rasulullah pernah bilang begini, ibu-ibu sekalian, para jamaah Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah. Rasulullah ketika itu bertolak ke dalam syurga. Wattala'tu fil jannah faro'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku datang ke syurga, kata Rasulullah, yang kulihat banyak isinya. Di syurga itu ternyata, mohon maaf, al-fuqara, orang-orang fakir. Wattala'tu finnar faro'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Tapi ketika aku datang ke neraka, ternyata banyak isinya itu adalah kaum perempuan. Kaum Ibu betul atau tidak? Bertanya sahabat Rasul, ya Rasulullah, lima. Kenapa wahai Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa perempuan banyak di neraka? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan sering kufur. Kufur sama nikmat Allah. Kufur terhadap suaminya. Tidak menerima apa adanya. Allah kasih badan kita udah bagus. Ini pengen kurus. Yang kurus pengen. Yang putih pengen. Yang hitam pengen. Jadi macam-macam bentuk ketidaksyukurannya kepada Allah. Tidak bersyukur sama suami. Apa contohnya? Suami ngasih uang belanja sehari 5 juta. Alhamdulillah. Pernah dikasih segitu? Alhamdulillah, kebanyakan Mas Ali, Masya Allah. Suami cuma ngasih sehari 50.000 juga alhamdulillah. Nggak dikasih juga sama suami. Alhamdulillah bang, ya Allah masa nggak dikasih bang sama sekali. Kata lakinya, Neng ini ada 50.000 tapi kalau bisa dicukupin buat sebulan. Kata bininya, ya udah deh bang, insya Allah cukup 50.000 buat sebulan, nanti saya beliin kalender. Pengen makan gunting tanggal 1. Tanggal 2 pengen makan gunting kalender lagi, udah lo makannya kalender aja bang. Ya itu sama saja pelit terhadap istrinya ya Bu ya. Jadi kalau kata Rasulullah, bagaimana ketika kita punya suami yang pelit? Bu, bagaimana ketika punya suami yang pelit? Sabar atau bagaimana? Pernah Hindun, istri Abu Sufyan itu datang kepada Rasulullah bilang, wahai Rasulullah, suamiku ini pelit padahal duitnya banyak. Kalau suaminya pelit gak punya kerjaan wajar. Ini duitnya banyak tapi pelit sama istri anak. Saya dikasih pas-pasan, anak saya mau bayaran, mau sekolah, mau makan, tidak diberinya uang. Kata Rasulullah, ambil mayak fika. Secukupnya saja, boleh ambil duitnya tanpa izin sama suaminya. Tapi ini bukan berarti ngajarin ibu-ibu jadi maling sama suami. Ya Bu ya, ibu-ibu sering emang nemuin duit suami Bang Ali. Kadang-kadang lagi nyuci, ketemu di celananya suami 50.000. Ya Allah, ini dosa apa hak saya ya Allah ya. Ini nafkah juga katanya. Padahal harusnya izin dulu sama suami kalau suaminya tidak pelit. Tapi kalau suaminya pelit, kata Rasulullah, silahkan ambil secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhanmu. Itu yang pertama. Menikah harus saling qanaah, menerima apa adanya, menerima kekurangan pasangan masing-masing. Yang kedua adalah menikah itu harus saling komunikasi yang baik, membina jalinan komunikasi. Pillow talk, bicara sebelum tidur. Ibu-ibu kalau belum tidur, hadap-hadapan sama suami. Ngobrol, bang begini ya bang ya, begitu ya bang ya. Jadi saling berbicara, saling utarakan komunikasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah harus saling menutupi aib masing-masing. Jadi menikah itu bukan hanya gandengan bersama, bukan hanya tidur ada yang menemani, bukan hanya sehari-hari ada yang menafkahi, bukan hanya punya pasangan kalau mau dibawa kondangan, tapi menikah adalah bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah. Dalam kitab Minhajus Sawi disebutkan, Dzakarul fuqaha
annahu yustahabbu ayyanwiyal mutazawwij bin nikah iqamatus sunnati wa ghadul basar. Jadi hendaklah orang yang mau nikah, pengen punya pasangan itu harus diniatkan dua perkara. Apa niatnya? Yang pertama iqamatus sunnah, niatnya menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dalam kitab Minhajus Sawi disebutkan wa ghadul basar, niatnya menundukkan pandangan. Karena ternyata ibu, banyak orang setelah menikah karena dia tidak mampu menundukkan pandangannya, maka terlihat pasangan orang lain lebih cantik, pasangan orang lain lebih tampan, rumput tetangga lebih hijau, ya. Jadi makanya menikah itu harus saling menerima, harus saling qanaah, harus saling berkomunikasi yang baik dan harus saling menutupi pasangannya masing-masing. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Nikmat ya Bu ya. Nikmat gak kalau misalnya nikah tahu ilmunya? Pasti nikmat banget, Masya Allah ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, berdamai dengan masa lalu. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Surya Bagir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.